Saya memulai dengan 3 hal ini. Lalu saudara mikir kalau saya tanya, ya, bukankah dalam hidup kita tiap hari kita tuh pasti mikirkan sesuatu, betul? Betul nggak? Saya tanya kok diam saja. Bukankah dalam hidup kita tiap hari kita tuh pasti mikirkan sesuatu? Betul? Kira-kira jadi apa kalau orang tuh nggak pernah mikir hidupnya? Ayo jadi apa? Bukan bingung, bukan bengong. Ayo. Berarti orang itu nggak eksis. Karena nggak pernah mikir apa-apa. Nah, dari yang kita pikirkan, saya berikan 3 hal. Lalu saudara milih mana yang paling banyak persentasinya. 1, mikirin diri sendiri. 2, mikir tentang masalah-masalah Tuhan. 3, mikir orang lain. Apa yang kita mau buat untuk orang lain. Jelas nggak pertanyaan ini? Halo, saya ini tanya, kalau ya jawab ya gitu loh. Saudara, kayak gak kenal saya aja. Saya sudah berapa kali ke sini. Saya ini kalau ngajar, kalau khotbah itu ngajar. Jadi saya ingin ada interaksi di antara saudara. Saya ulangi lagi. Setiap hari dalam hidup kita harus mikir nggak? Iya. Mikir, oke. Nah, ada 3 hal yang saya mau tunjukkan. Lalu kita masing-masing jawab jujur. Dari 3 hal ini persentase yang paling banyak kita mikir untuk siapa? Ya, 1, mikir untuk diri sendiri. 2, mikir untuk Tuhan. Dengan semua apa yang Tuhan merencanakan untuk hidup kita. Yang ketiga, kita mikir untuk orang lain. Mau berbuat sesuatu atau apa. Nah, persentase yang paling banyak yang mana dari 3 ini? Nah, itu jujur namanya. Yang terbanyak kita pakai mikir itu untuk diri sendiri. Oke. Yang untuk Tuhan berapa persen? Yang untuk mikir orang lain berapa persen sekarang? Kira-kira saja. Kalau saudara bisa menjawab ini dengan baik, ya, jujur maupun gak jujur urusan masing-masing. Karena saya gak tahu kok hidup saudara. Saya tahu hidup saya sendiri. Berapa persen saya pakai untuk mikir diri sendiri, berapa persen saya pakai untuk mikir tentang Tuhan, berapa persen saya pakai untuk mikir orang lain. Saya tahu betul. Nah, saudara sekarang jujur. Nah, persentasi yang saudara tentukan dengan angka, sebetulnya disitulah sumber masalah. Tadi waktu saya masuk, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, ada beberapa orang hari ini tuh masih kecewa dengan Tuhan. Kecewanya kenapa? Kecewa karena masalah-masalahku kok gak ditolong oleh Tuhan. Berapa banyak di antara saudara pernah berkata begini, aku sudah ngikuti semua khotbah dari banyak pendeta aku dengar. Kalau kamu hidup begini, maka masalahmu akan selesai. Kalau kamu begitu, maka akan ditolong Tuhan. Aku sudah ikuti. Aku sudah doa pagi, doa puasa, doa ini. Kenapa gak selesai masalahku ini? Ada nggak yang seperti itu? Rasanya rutin. Akhir tahun yang sudah kita lewati banyak kali. Masa sibuknya ngurusin masalah sendiri terus? Kok nggak selesai-selesai Tuhan? Kenapa ini? Aduh, anakku yang satu Tuhan, ini pekerjaan mantuku gimana? Itu saudaraku tuh, aku. Saya nggak tanya seorang angkat tangan, nggak. Tapi yang sedang menanyakan hal ini, di hari Natal ini kita harus menemukan sesuatu jawaban. Amen. Karena kalau tidak, masuk tahun depan masalahnya rutin lagi. Betul enggak? Kenapa aku begini? Kenapa ini keringatku aja jadi? Kenapa uang begini? Aku kenapa begini? Terus aku. Mau tahu jawabannya enggak, penyebabnya apa? Loh, kalau enggak mau tahu saya pergi, enggak usah ngajar. Saya tanya, mau tahu jawabannya enggak? Kenapa begitu? Nah, jawabannya karena orang yang terlalu sibuk mikirin diri sendiri, apalagi waktu dipakai sampai 90% lebih dari hidupnya, orang itu akan punya banyak masalah di hidupnya. Siapa masih ingat prinsip barang siapa memberi, dia akan diberi. Sayang, firman ini 100% kita pikir tentang duit. Aku memberi ini persembahan supaya aku dapat balik. Saudara, kalau gitu ngapain ke sini? Ke kasino aja dong. Itu kan gambling namanya dengan Tuhan. Ayo, lo betul tidak? Aku harus memberi begini supaya aku dapat segini. Gak bisa, itu salah. Memberi itu karena kasih.
karena taat kepada Dia, bukan karena ingin dapat balik. Awas itu. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Sangat jahat kalau orang Kristen memberi untuk pekerjaan Tuhan, motivasinya untuk dapat balik. Sangat jahat. Saya berkata betul atau tidak? Kita nggak bisa menjadikan Tuhan itu mesin ATM. Kita isi berapa terus dapat berapa. Awas kalau begitu. Lo kan begitu maksudnya ya enggak. Jangan coba tarik di ATM kalau nggak pernah ngisi kamu. Itulah. Nah, jangan seperti itu dengan Tuhan. Setuju? Salah besar. Natal itu tidak bicara tentang Yesus. Salah besar. Buat kita yang sudah jadi anak-anak Bapa di surga, karena penebusan kematian Tuhan Yesus, maka Natal bukan tentang Yesus lagi. Salah besar. Loh, tentang apa? Natal itu tentang orang lain yang belum tahu Yesus. Yang lain diam saja. Betul? Natal itu tentang orang lain yang belum tahu Yesus. Terus diapain? Ayo terus diapain cepet? Diinjili, dikasih tahu. Nanti selesai saya sharing. Ada Bonar dari Brisbane. Dia punya pelayanan dengan satu tim. Pernah dengar namanya Yes He Is? Di YouTube banyak. Nanti Bonar kamu sharing sedikit supaya tahu. Itu cara mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain dengan teknologi informasi yang luar biasa. Dan itu bagus. Yes He Is. Kata itu bagus sekali. Nah saudara, ini hubungannya. Selama saudara punya waktu yang sedikit untuk mengenalkan Yesus kepada orang yang belum tahu Yesus, justru di situ masalah hidup saudara nggak pernah selesai. Loh, kok bisa begitu? Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 2. Ayo cepat baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara, firman Tuhan luar biasa. Siapa yang pertama kali baru tahu ada firman seperti ini? Sebab aku telah memutuskan untuk tidak tahu apa-apa tentang kamu. Saudara menerjemahkan nggak? Ya, bacakan ayatnya. Tahu nggak? 1 Korintus 2. Oke, lihat ada bahasa Inggrisnya di situ, saudari. Ya. Sebab aku telah memutuskan, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Artinya apa? Maaf, jangan tersinggung. Karena saya sudah keliling ke banyak negara dalam pelayanan. Sebetulnya jadi orang Indonesia itu malu. Malunya kenapa? Di negara mana saja saya pergi, orang Indonesia itu dicap suka gosip, suka usil ngurusin orang. Jawab ya atau tidak? Ayo cepat. Ya, jawab, saya tanya kok tertawa. Nah, hari ini kita bertobat. Firman ini berkata, jangan suka usil ngurusin orang. Kok nggak ada yang amin lagi? Amin. Stop gosip, stop ngomongin orang, stop. Walaupun saudara tahu tentang sesuatu terhadap saudara kita si A atau si B, jangan diteruskan ke orang lain. Stop. Amin. Ini keputusan yang luar biasa. Sebab aku telah memutuskan, for I determined. Jelas sekali. Tapi satu yang akan kuurus. Kalau orang itu tidak pernah tahu Yesus mati buat dia, nah itu urusanku. Artinya apa itu? Loh, artinya apa kalimat itu? Ayo, artinya? Kalau saya terjemahkan bebas, yang aku mau tahu cuma satu hal. Kalau kamu gak pernah tahu Yesus mati buat kamu, nah itu urusanku. Artinya apa? Ayo, itu artinya apa kalimat itu? Kan tadi saya sudah dului dari awal. Natal bukan tentang Yesus, cukup buat kita. Tapi tentang siapa? Tentang apa? Tentang orang lain yang belum tahu Yesus. Itu Natal. Nah, kalau ada ayat ini 1 Korintus 2:2, sebab aku telah memutuskan tidak ingin tahu apa-apa tentang kamu. Itu urusanmu. Tapi satu yang kau harus tahu. Kalau kamu belum tahu Yesus pernah mati untuk kamu, nah itu urusanku. Artinya apa? Ini Natal yang sesungguhnya. Jadi kita harus bagaimana?
Memberitakan. Supaya orang lain tahu Yesus. Bukan dikristenkan. Salah. Di negara-negara seperti Amerika, Australia, Eropa Barat, menyebut nama Yesus saja, orang sudah gak mau dengar. Betul tidak, saudara? Mendengar kata Yesus, mereka sudah enak rasanya. Kenapa Yesus jadi begitu jelek di mata mereka? Karena kesalahan kita. Maaf, sejak adanya tele-evangelis, para dengar nama itu? Para dengar istilah itu enggak, tele-evangelis? Puji Tuhan, sudah hampir 100% tutup semua TV-TV seperti itu. Saya enggak suka, saudara. Loh, pasti kaget. Kenapa? Justru gara-gara saluran TV-TV Kristen itu, nama Yesus hancur di Amerika. Lo ngerti nggak maksudnya? Kenapa? Karena cuma dipakai untuk minta duit. Donate, terus begitu. Ngeri sekali. Nah itu buat Yesus jadi jelek namanya. Akhirnya buat orang luar kita, kalau bicara Yesus langsung bilang, oh pasti duit ini. Kan kurang ajar itu. Siapa yang salah? Kita. Begitu bersyukur tutup. Jadi nggak usah diteruskan. Berapa bulan yang lalu ada teman saya yang pertama kali ke California, lalu mereka minta diantar ke TBN, tahu ya? Iya. Saya dengar, terus anak saya ngantar bilang, Papa tahu nggak saya tutup? Dia bilang, puji Tuhan, saya bilang begitu. Ternyata saya tutup TBN itu. Betul, tutup saja, maaf. Saya berkata para tele-evangelis sangat kejam, saudara. Memanipulasi Yesus untuk cari uang. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Sedikit sekali yang murni. Tapi karena sudah terlanjur jelek, gak ada yang mau dengar yang murni pun. Ini kesalahan. Nah, inilah keputusan kita sekarang. Kalau ada orang yang belum tahu Yesus, itu bagian kita untuk mengenalkan. Tapi dengan hikmat Tuhan. Amin. Nah ini yang saya mau katakan. Masalah-masalah kita gak akan selesai kalau kita tidak mikirin bebannya Tuhan. Selama kita hidup hanya untuk beban diri sendiri. Aku gimana ya? Nanti aku bagaimana? Besok aku bagaimana? Tahun depan aku bagaimana? Selama itu, saudara, orang jahat di mata Tuhan. Saya berikan satu kalimat ini. Mana lebih penting? Tuhan menjawab doa kita atau kita menjadi jawaban doa buat orang lain? Ayo. Mana lebih penting? Kita minta Tuhan jawab doa kita atau kita jadi jawaban doa buat orang lain? Ini hal penting. Jawabannya tahu, tapi faktanya Lah jawab faktanya. Ayo faktanya bagaimana? Kita tahu jawabannya. Harus menjadi jawaban doa buat orang lain. Tapi faktanya kita memaksa Tuhan untuk jawab doa kita. Maka itu ukuran hidup kita. Ya, ukuran hidup kita selama hidup adalah bukan berapa banyak doa saya dijawab oleh Tuhan, tetapi ukurannya adalah berapa banyak saya menjadi jawaban doa buat orang lain. Kok gak ada yang amin lah? Amin. Amin. Harusnya begitu. Saya gak ngitung sepanjang tahun ini sudah berapa banyak saya jadi jawaban doa buat orang lain. Baik itu supir taksi, baik itu petugas hotel. Ya kalau saya jalan kemana saja. Baik itu kalau di Indonesia, karena hampir semua toilet umum ada cleanernya bukan yang jaga. Berapa banyak saya jadi jawaban doa buat mereka. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kapan itu ya? Istri saya juga bingung. Tiba-tiba saya tuh dapat telepon. Saya gak kenal. Dia tanya, apakah bapak ini orang pintar? Dikira saya dukun. Loh, dapat dari mana nomor saya? Saya gak tahu ada orang beri saya. Ternyata dia muslim dari Banjarmasin. Dia juga lupa yang kasih siapa. Bukan urusan saya. Jadi dianggap saya ini paranormal. Kan aneh. Tapi buat saya bersyukur kepada Tuhan. Saya jadi jawaban doa buat dia. Gak kenal. Saya janji satu hari saya akan kunjungi bapak di Banjarmasin, masuk lagi ke utara sana. Saudara, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Oke. Siapa hafal Matius 11 ayat 28? Kalau nggak hafal, awas. Tahu nggak? Marilah kepadaku, terus, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku
akan berikan kelegaan pada kamu. Suka nggak mendengar ayat itu? Amin. Tapi tunggu dulu. Justru masalahnya di situ. Saya pelan-pelan ngomong. Ada 3 hal yang jadi pertanyaan kita. 1, berapa persen kita mikir masalah diri sendiri? Berapa persen kita mikir masalah Tuhan? Berapa persen kita mikir masalah orang lain? Ingat ya, semua 3 ini. Nah, Matius 11:28 itu jelas untuk siapa? Yang saudara baca tadi, Matius 11:28, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan buat kamu. Itu untuk siapa? Untuk saya, nggak usah ragu-ragu. Lu kan dia ngundang siapa? Kenapa jadi takut jawabnya yuk? Saya tanya lagi. Jadi Matius 11:28 untuk siapa? Untuk saya, untuk kita semua. Itu bukan untuk orang lain. Tuhan baik. Tapi ini dia. Ayat 29 kita lihat. Matius 11 ayat 29. Sekarang ayat 29. Take my yoke upon you and learn of me. Pelan-pelan. Saudara, ini yang heran. Ayat 28. Tahu kata yoke ya? Beban itu. Ya. Ayat 28 beban siapa yang diangkat? Beban saya. Tapi setelah bebannya diangkat, dia beri beban lain gak? Nah, saya bilang, Tuhan jangan guyon dong. Ini kan just a joke. Untuk apa setelah dia angkat beban kita, dia kasih beban baru? Untuk apa? Pernah mikir? Loh, ayo jawab ini, saya tanya kok. Betul? Ada maksud gak di sini? Nah, ini saudara. Jadi maksud Tuhan Yesus, kalau dia bebaskan kita dari semua beban masalah kita, itu kita nggak boleh berkata, puji Tuhan, aku bebas sekarang. Oh, terima kasih Tuhan, bebanku diangkat. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena setelah beban yang kita miliki diangkat oleh Tuhan Yesus, nah ini masalahnya. Dengar kalimat ini. Ternyata setan itu nggak suka kalau melihat ada orang Kristen khususnya pundaknya ini kosong. Ngerti maksudnya? Ya. Tuhan ciptakan our shoulders ini bukan untuk keren-kerenan. Tuhan berikan pundak ini untuk nanggung beban. Itulah tanggung jawab. Apa sih bedanya manusia dengan binatang di bagian ini? Binatang tidak punya tanggung jawab. Manusia punya tanggung jawab. Betul? Maka itu kita Kejadian menulis Kejadian 2 dan Kejadian 41. Kapan Adam menikah? Kapan Yusuf menikah? Jawabannya setelah mereka melakukan tanggung jawab Tuhan. Jadi orang menikah itu bukan karena umurnya. Kalau sudah 40-an pun tetap gak bisa bertanggung jawab. Jangan kawin kamu, lebih baik mati saja sudah. Loh, kenapa begitu? Karena ini buat susah orang lain. Banyak gak keluarga-keluarga berantakan karena suaminya gak bertanggung jawab. Makan tidur kayak babi saja. Yang kerja istrinya, ini kurang ajar betul orang seperti ini. Maka itu Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Dan burung itu luar biasa tanggung jawabnya. Kalau mikir, nggak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang dulu. Lihat aja. Maka itu gadis-gadis kalau ada cowok mendekati kamu, tanya dulu, sudah punya pintu berapa kamu? Ngerti maksudnya? Apa itu? Sudah punya apa? Sudah punya rumah atau belum? Nggak harus beli, mau sewa boleh. Wah, kenapa baru tahu? Kalau cowokmu jawab, baru punya pintu 1, jangan menikah, itu sel penjara pintunya 1. Loh, betul nggak? Minimal pintunya 4 harus punya. Kalau saya pelayanan di daerah luar Jawa yang nggak ada genteng, kalau saya di Jawa tanya, sudah punya genteng berapa kamu ya? Kalau di luar Jawa saya tanya, sudah punya seng berapa lembar kamu? Karena kan atapnya seng semua. Ingat di Minasa kan atapnya seng semua, hampir gak ada genteng. Kalau cowoknya jawab baru punya seng 2 lembar, itu kuburan. Maka itu tanggung jawab ini penting. Apalagi Kejadian 2:24. Firman kepada Adam dan Hawa itu unik. Seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Masih ingat ayat itu? Nah, firman itu kan aneh.
Untuk apa Yahweh Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa yang jelas-jelas gak punya orang tua dan gak punya papa mama mantu? Loh, betul tidak? Kan aneh firman itu. Tapi itu untuk kita sekarang. Jadi bagaimanapun juga mama mantu gak bisa kumpul dengan mantu perempuan. Bagaimanapun juga. Walaupun itu istri pendeta cadat itu baik-baik. Ini firman luar biasa. Maka itu saudara nggak usah mendamaikan mama mertua dan mantu perempuan. Itu nggak bisa didamaikan. Dari sononya sudah begitu. Dan terus diapain? Yang salah kamu yang laki. Kenapa nggak keluar dari orang tuamu? Firman itu luar biasa. Betul? Hebat sekali. Tolong yang di pinggir geser ke dalam, yang baru datang banyak. Ya, ibu. Iya, itu yang baru datang depan-depan sini. Masuk langsung ke dalam, ibu. Nggak apa-apa ya ibu, langsung ke dalam sana karena ada yang datang. Kalau enggak ya ayo masuk cepat. Nah ini anak-anak muda perlu dengar ini. Kenapa kamu terlambat? Ayo, tungguin siapa? Masuk ke dalam sana supaya tante itu nggak jalan pindah-pindah ya. Agak-agak geser ya. Kan tunggu apa? Tunggu pintu. Tunggu pintu gimana? Oke. Jadi kejadian 2:24 itu luar biasa. Itu artinya nggak usah diperdamaikan antara mama mertua dan mantu perempuan. Itu dari dulu nggak bisa. Maka itu laki-laki harus tinggalkan orang tua. Itu sebabnya anak mama nggak boleh dikawinkan. Ngerti kata anak mama? Ma, kamu sudah berjenggot mama terus. Nah, anak mama nggak boleh dikawinkan. Nanti istrinya cepat mati. Kenapa? Sebab mama mertuanya ngerecoki terus. Awas ya, anak mama cuma satu. Awas kamu. Jadi anak mama gak boleh dikawinkan. Ingat baik-baik. Jadi usia menikah itu gak ada di Alkitab, tetapi tanggung jawab itu yang ditulis. Jadi Adam kapan dikawinkan? Setelah dia menyelesaikan tanggung jawabnya, mengelola taman itu, memberi nama semua binatang. Kapan Yusuf menikah? Setelah visi yang Tuhan berikan tercapai. Dia duduk di takhta Firaun, baru dia boleh menikah. Amin. Ini penting. Satu ayat supaya tahu. Ratapan pasal 3. Ya, ayat yang ke-27. Ratapan 3, Lamentation. Ayat 27 ini penting untuk laki-laki ya. Ratapan 3 ayat 27. It is good for Amen. Untuk that ayo baca. Untuk dia bisa bahasa Inggris ya sudah lama di Amerika, suruh baca kok nggak bisa. Susah benar. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Nah, ingat ya anak-anak muda, bahasa Indonesia bagus. Ayo baca bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Adalah baik bagi seorang pria mikul tanggung jawab pada masa mudanya. Maka itu mama yang memanjakan anak-anak akan masuk penjara. Catat aja itu baik-baik. Betul tidak? Rata-rata yang masuk penjara karena mamanya memanjakan anak itu. Dari kecil nggak diajar untuk pikul yoke, untuk bertanggung jawab, hancur hidupnya. Maka itu anak-anak nggak boleh ikut opa oma, rusak lagi itu. Betul? Karena opa oma cenderung memanjakan. Bertobat. Apalagi kalau cucu lakinya mirip opanya, habis sudah habis semua dituruti. Maka itu anak-anak bilang mau di rumah opa aja, mau di rumah opa. Tahu maksudnya? Karena bisa bebas untuk apa saja. Tolong terjemahkan. Kok berhenti saudari? Kasihan dia dengerin. Ya udah. Kalau nggak bisa minta tolong yang lain. Kasihan dia. Putus-putus dengerin sampai capek. Ada nggak? Bisa ganti? Pak Gembala ada yang sampai bisa ganti? Siapa? Andre. Ya Andre, ayo. Pindah sekarang, pindah. Bukan saudari yang pindah itu. Siapa nama? Kamu balik ke depan lagi. Nah begitu. Thank you Andre. Kenapa nggak dari tadi kamu itu? Kasihan. Oke, saya beri waktu Andre. Ringkas dulu bagian itu baru saya lanjut. Supaya nggak putus. Oke ya. Ini penting sekali dalam hidup kita. Jadi anak muda, pria harus punya tanggung jawab. Jangan ada cewek goblok. Karena banyak cewek goblok. Gobloknya begini.
Nggak apa-apa, pacarku malas asal dia cakep. Goblok kamu. Lo pernah dengar nggak cewek ngomong gitu? Sebelum kalau anakku gua sambel lu, gitu aja sudah. Goblok betul. Nggak apa-apa, malas asal cakep. Kamu kan jadi babunya seumur hidup, tahu nggak? Betul? Kira-kira ada nggak pernah ngomong seperti itu? Nggak bisa. Anak laki-laki harus mikul tanggung jawab. Oke, nah kita kembali ke Matius 11 ayat 29. Jadi setan itu selalu senang melihat pundak orang Kristen kosong. Ingat, pundak diciptakan untuk mikul beban, nggak boleh untuk santai-santai. Nah ini yang saya bilang, Tuhan kan guyon Tuhan ini. Beban yang ada diambil, beban baru dikasih. Ngapain diambil kalau itu? Di sini saya belajar. Menjadi Kristen itu punya tanggung jawab, yaitu memikul tanggung jawabnya Tuhan. Pikulakuk yang kupasang. Kenapa? Kita lihat Ulangan 28, Deuteronomi. Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Ada nggak terjemahan lain? Ini King James, susah benar ini. Di monitor ada NLT kalau ada. NLT? No, jangan King James. Ini King James, terlalu sulit. Alkitab ini dicetak tahun 1611. Bayangin 1611 King James ini. Udah NLT? Oke, enggak apa-apa. Because you didn't serve the Lord your God with joy and a cheerful heart. Sebab kamu tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan dengan sukacita dan gembira hati. Even though you had an abundance of everything. Saya tanya, sesusah-susahnya saudara tinggal di New York, kalau dipikir, lebih susah yang di Indonesia, yang sederhana, atau lebih susah kita di sini? Susah di Indonesia dong. Fasilitas nggak sehebat di sini. Nah itu artinya, bukankah kita semuanya, even though you had an abundance of everything. Betul tidak? Tinggal di New York ini punya kemudahan yang luar biasa. Transportasi nggak bingung. Betul tidak? Apa saja mudah. Terus ngapain hidup ini? Kalau nggak mau jadi hamba kepada Tuhan, nggak mau serve the Lord. Ayat 48. Ngeri ini. 48 itu menakutkan, scare. Betul. You will serve me. Kita akan melayani siapa? Lah yuk, kita akan melayani siapa? Loh saya tanya, melayani siapa? Ini loh bahasa Inggris saya. Musuh kita. Sekarang kita suruh milih. Mau melayani Tuhan atau melayani musuh? Ini pilihan. Ingat ya. You will serve your enemies. The Lord will send against you. Ngeri sekali. In famine, thirst, nakedness, and a lack of everything. Tadi abundance of everything. Sekarang lack of everything. He will, ini dia. He will place an, ayo baca. An apa? Iron yoke. Walaupun di Matius 11:29 tidak disebut kuknya, yuknya dari apa. Tapi kita semua tahu. Itu dari kayu. Betul? Yang diletakkan di beban sapi ya atau kerbau itu pasti kayu. Sekarang suruh milih. He will place an iron yoke on your neck. Until teruskan. Jangan main-main. Saya nggak ada waktu lagi, ya harus dipercepat. Lihat. Jadi masalah-masalah yang tidak pernah selesai di hidup saudara bukan karena Tuhan tidak mau jawab saudara, karena saudara terlalu egois. 100% waktu hanya untuk mikir dirimu sendiri saja. Ketika beban kita sudah diangkat oleh Tuhan Yesus, maka dia beri beban dia untuk kita pikul. Beban dia adalah keselamatan jiwa-jiwa itu. Amin. Cuma itu, dia gak punya beban yang lain. Yang dia pikir cuma bagaimana mereka itu tahu aku mengampuni. Itu tugas kita. Maka itu jangan titip doa kemana-mana lagi untuk masalah-masalah saudara. Stop. Saya ulangi lagi.
Ada berapa hal kita bisa pikirkan? 3. 1, beban siapa? Kita pikirin di sini. 2, Tuhan. Dan 3, orang lain. Mulai hari ini dan ada 6 hari lagi untuk tahun ini selesai. Ubah presentasi ini. Perbanyak mikir yang Tuhan pikir. Kedua, baru kita mikir orang lain. Ketiga, baru diri. Kemarin dalam perjalanan dari kami nginap ke Las Vegas Airport, salah seorang anak saya tanya, apa sih arti sukses buat papa? Saya jawab, saya tanya dulu, buat kamu sukses itu apa? Dia jawab, kalau income cukup, apa-apa bisa dibereskan. Saya bilang salah. Sukses itu menurut Alkitab, bukan menurut dunia. Kalau kita bisa membuat orang lain yang gak sukses jadi sukses, amin, itu sukses. Maka itu tanyakan sepanjang tahun ini, berapa banyak saudara ketemu orang tidak sukses gara-gara ketemu saudara orang itu jadi sukses. Ini yang Tuhan mau. Istri saya jadi saksi. Sudah lebih dari 30 tahun ini saya gak pernah doa untuk keperluan pribadi saya. Gak pernah. Kadang-kadang sampai saya lupa. Bukan saya sombong, karena 2 hal itu yang saya urus. Saya selalu mikirkan apa yang Tuhan pikir sekarang. Saya selalu mikir bagaimana orang lain tuh tahu Yesus itu bagaimana. Maaf, jangan tersinggung. Ketika Tuhan minta kita untuk pikul bebannya, untuk mikir orang lain, seringkali jawaban kita cuma, Tuhan aku sibuk. Betul gak? Jawab iya atau tidak? Nah, saya sudah pernah nyuruh Tuhan, serius, bilang, Papa, kalau Papa perlu salah seorang di antara anak-anakmu dan mereka jawab sibuk, cobalah jawab balik, kalau mereka perlu aku sibuk, mau apa kamu? Nah, coba jawab. Ayo, kira-kira kalau saudara perlu Tuhan dan dia jawab, maaf aku sibuk, mau apa kita? Jangan bilang, Tuhan aku tambahi perpuluhanku, loh saya tempelin kamu. Kurang ajar, betul itu. Betul, dikira Tuhan mata duitan. Enggak begitu. Jadi masalah-masalah kita tidak selesai sebab saudara sedang mikul bebanmu sendiri. Dan lama-lama beban itu jadi beban besi. Iron yoke. Ngeri saudara. Dan gak cuma mikul beban besi, tapi sampai engkau ini loh, He will place an iron yoke on your neck until, ayo baca, He has destroyed you. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Masalahnya kita egois. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Tadi pagi pas saya bangun, saya lihat sosial media saya, wah orang Indonesia itu pintar-pintar kalau membuat meme begitu ya, pintar. Nah, salah satu yang saya paling lucu adalah digambar, hari ini ke gereja bukan modus show. Betul nggak? Katanya itu bagus sekali, bukan? Betul. Orang itu kalau mau Natal sibuk pakai baju apa? Baju apa ya? Bukan itu. Maaf, jangan ada yang marah, saya cuma ngomong. Ada nggak orang hanya ngurus wajah yang sekian sentimeter persegi itu berjam-jam? Ada tidak? Saya tanya, ada tidak? Ya sudah. Oh banyak, oke. Ada nggak orang cuma ngurusin kuku-kuku kecilnya? Manicure, pedicure, ini berapa uang lagi dikeluarin? Banyak. Kenapa kalau Tuhan minta kita untuk memberkati orang lain, susahnya luar biasa. Bertobat. Untuk diri sendiri sudah keluar ratusan dolar. Memberi persembahan 50 sen, $1. Memalukan sekali, bertobat itu. Maka itu masalahmu gak habis-habis. Sebab engkau sedang mikul kuk besi. Ngeri. Sekarang milih, mau kuknya siapa kita pikul. Itu Natal. Selalu mikir orang lain yang belum tahu Yesus. Walaupun kita gak langsung nyebut Yesus, enggak. Jelas. Jadi sekarang tahu kenapa doa-doa seorang gak dijawab. Karena egois. Tolong aku Tuhan, berkati aku. Tolong anakku Tuhan, tolong menantuku, tolong orang aku. Anjingku Tuhan, yang anjing mahal Tuhan, $2.000. Terus mau apa? Lapor Tuhan itu mau apa? Ngerti maksudnya?
Jadi banyak hal yang kita habiskan untuk diri kita sendiri saja. 1 Timotius 2:4. Tidak ada hal lain yang lebih menyenangkan Tuhan kecuali kita melakukan kehendak-Nya. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Buat Tuhan tidak ada hal lain lagi yang bisa menyenangkan Dia kecuali kita melakukan kehendak-Nya. Dan inilah kehendak-Nya. Di Alkitab hanya ada satu kehendak Tuhan. Puji Tuhan, gak banyak. Kalau banyak kita bingung yang mana ini. Saudara boleh bongkar Alkitab, hanya ayat ini. Benar? Loh, kok belum ketemu? 1 Timotius 2 ayat 4. Ayo baca Indonesianya. 1, 2, 3. Yang ayo baca Indonesia. Yang bahasa Indonesia. Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan, diselamatkan. Untuk memperoleh pengetahuan atau pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Namamu siapa? Ya kamu. Adik kecil ini siapa namanya? Ya kamu. Ya kamu. Bukan, yang laki di belakang. Ya, oke. Jameson. Mama papamu mana? Oh, Daniel. Oh yang ini loh, bukan yang ini yang depan. Oh itu Jameson. Yang ini satu lagi depan ya. Stanley. Mama papa mana Stanley? Oh di situ. Saya lihat dia serius kalian dengerin. Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia Stanley? Ngerti ya, pintar sekali. Sungguh kalau saya lihat dari sini, di antara semua yang gede-gede ini serius itu cuma Stanley. Dia serius. Lo benar. Stanley kamu hebat. Iya. Dia serius dari tadi, dia mendengarkan serius. Saya senang kalau saya ngajar ada anak-anak bisa dengerin saya. Saya bersyukur. Satu kali ada satu keluarga, ya, ikut saya di pemberkatan pernikahan. Bahwa anaknya waktu itu masih umur 4 tahun, perempuan. Nah, saya khotbah di pernikahan itu tentang bagaimana istri tunduk pada suami. Berapa waktu kemudian, papa mama ini sedang argue. Tiba-tiba anak umur 4 tahun bilang, Mami, ingat khotbahnya Opa Daniel, istri tunduk pada suami. Bayangin, 4 tahun. Nah, papanya cerita ke saya, wih, berarti anak itu dengerin. Itulah bisa dengerin. Bersyukur kepada tonton itu. Oke Stanley, luar biasa. Iya, hebat kamu. Thank you Stanley. Ya, lihat. Who wants everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth. Yesus itu kebenaran. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu apa itu kehendak Tuhan. Hebat. Jadi Stanley, kamu punya teman-teman di sekolah, kamu cerita tentang kasih Tuhan. Ya, lebih-lebih tolong anak-anak kita yang masih di elementary, suruh memperhatikan teman-teman mereka yang sering kali susah wajahnya. Ngerti gak maksudnya? Yang ke sekolah dengan wajah susah cemberut 100% itu karena papa mamanya berantem di rumah. Itu pasti. Anak-anak itu takut, sakit hatinya kalau dengar papa mamanya berantem, betul tidak? Mereka gak suka. Nah, Stanley beritahu papa mama, tolong papa mama dari anak-anak, ajak anak-anak itu, teman-teman itu pulang ke rumah, atau kalau lunch atau sore ajak jalan kemana, supaya anak-anak bisa melihat keluarga saudara. Nanti anak-anak ini akan pulang cerita ke orang tuanya. Wih, orang tua temanku begini. Betul tidak? Namanya anak kecil. Jangan sampai keluarga memburadul juga, jangan. Kasihan juga itu anak nanti. Bukan gosipnya. Anak ini cari keluarga benar, ketemu keluarga nggak benar, rusak sudah. Maaf ya. Jadi itu cara kita pelayanan, mengenalkan Yesus. Saya tanya, kalau gitu susah atau mudah mengenalkan Tuhan Yesus? Mudah. Lewat hidup kita saja. Nanti orang akan tahu perubahan-perubahan di hidup kita. Apalagi kita sudah makan tubuh dan darah Yesus. Nggak usah ngomong. Loh, apa buktinya? Tadi Pak Gembala sudah menekankan lewat Yohanes 6. Dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Itu Yohanes 6. Ngomong sedikit tentang perjamuan tadi. Ada enggak
orang makan durian bohong? Aku nggak makan. Jawab, ada nggak bisa bohong makan durian? Kenapa enggak? Nah, minum kopi, betul nggak berapa lama? Maaf kalau kencing kita keluar bau kopi, nggak lama. Ini maksudnya, kalau kita makan Yesus, nggak bisa bohong, kita nggak kenal dia. Aroma Yesus, amin, akan keluar. Maka itu kalau ada orang makan durian dan nggak ada baunya, pasti ada satu di antara dua. Satu durian palsu, dua pencernaannya rusak orang itu. Maka itu nggak bisa mencerna baik, digestifnya rusak. Betul nggak? Karena setelah makan durian, saudara mau gosok gigi pakai apa itu satu cup gitu toothpaste, bau enggaknya hilang nggak? Makan Yesus harus bau Yesus. Dan orang-orang di sekitar kita harus bisa mencium. Wih, ada sesuatu yang lain ini. Amin. Maka kalau sekian banyak kali kita makan dan minum, tubuh dan darah enggak bau apa-apa, itu tadi. Kalau enggak ini palsu, ya itu rusak, itu saja sudah. Ayo kita periksa diri kita. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Amin. Ayat yang terakhir. Ini kerinduan Tuhan yang sangat dalam. Mengapa kita ini semua gagal menjadi pelaku firman? Dengan memikirkan 3 hal tadi. Kenapa kita sering gagal? Karena ini Filipi 2:21. Ya. Setelah ini Bona akan sharing soal yes is. Itu beban pelayanan dia. Filipi 2:21 bukan 3. Filipi 2. Nah ini dia. Baca bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya, all seek their own interest, not those of Jesus Christ. Natal akan gagal ketika kita sibuk ngurus kepentingan kita sendiri. Kepentingan Kristus Yesus cuma satu, selamatkan orang-orang itu. Karena itu kehendaknya. Hari ini kita bertobat. Sudah kurangi waktu hanya untuk aku. Saya ini kalau nilai orang, jangan tersinggung. Kalau shopping, saya kan lihat. Dia shopping untuk siapa? Itu ketahuan kok. Nah, 99% orang shopping untuk diri sendiri. Itu salah. Mau sampai kapan memuaskan dirimu sendiri? Jujur, mulai hari ini kita kurangi banyak untuk kepentingan kita. Mikir kepentingan orang lain. Karena itu kepentingan Kristus Yesus. Kalau kita melakukan ini, inilah Natal yang sesungguhnya. Nggak ada yang amin lagi. Amen. Inilah Natal sesungguhnya. Amen. Orang lain kita berkati. Amen. Pikulan Yesus yang kita pikul. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal. Sampai ketemu lagi.